Hai teman-teman, pasti pada penasaran dengan melihat beberapa gambar depan dari film ini aja, kalian sudah pasti penasaran. Jangan sampai kalian penasaran, ayo kita tonton film selengkapnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih. Yuk kita mulai nonton dengan judul film Snatcher. Oke, selamat menonton. Guru sedang menerangkan pelajaran di depan. Sarah asik mengobrol dengan teman-temannya, entah membicarakan tentang apa, tanpa memperdulikan pelajaran di depan. Ini Harley, dulunya sangat akrab berteman. We're not even friends anymore. And we didn't play D&D, it was magic. Sarah tidak berteman lagi dengan Harley demi untuk berteman dengan 3 orang gadis pop. Amoebas and stuff can split into two, right? Like asexually? Why is sexual reproduction even a thing? 'Cause it's super fun. Laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat disukai Sarah. Sarah berusaha untuk mendekati laki-laki yang ia sukai. Tetapi sepertinya laki-laki ini tidak menyukai Sarah dan tidak ingin didekati oleh Sarah. So, can we just let that be? I'm moving forward. Laki-laki ini bernama Skyler. Sepertinya Sarah sedikit kecewa. Dan tibalah malam hari di rumah Sarah. I'm headed to class. You do your homework? Did you do yours? Zing! Seriously, you do it yet? Ini ibunya Sarah yang sudah seperti teman sendiri bagi Sarah. Everything peachy in your world, baby? Yep. Can you close the door, please? All right. Karena sangat terobsesi dengan Skyler, Sarah diam-diam mendatangi Skyler. Tanpa berbasa-basi, Sarah langsung mengajak Scarlett melakukan hubungan yang tidak senonoh. Kucing dikasih ikan asin, gak mungkin nolak guys. Kan toh ini Sarah yang mendatangi Skyler. Tetapi Sarah ternyata tidak mendapatkan titik yang ia inginkan. Dan ternyata Scarlett lupa bercocok tanamnya di dalam pot atau di luar. Keesokan harinya, Sarah ke kampus terlihat sangat bahagia. Semua teman-teman di kampusnya pun melihat Sarah dengan aneh. Sarah terlihat sangat percaya diri, dan akhirnya Sarah bertemu lagi dengan Scarlett. Mereka saling berpelukan, tetapi tiba-tiba Sarah langsung kelihatan mual dan muntah. Sarah langsung pergi ke kamar mandi. Setelah bersih-bersih, kagetnya Sarah melihat dia diikuti oleh teman lamanya. Hailey, teman lama Sarah, sangat khawatir pada dirinya, tapi Sarah kelihatannya tidak senang. Tidak sama dengan ketiga teman Sarah yang baru, mereka mengolok-olok Sarah. Tiba-tiba sifat Sarah pun aneh, kadang ia menangis dan spontan langsung tertawa. Salah satu temannya berkata, "Apakah kamu sedang hamil?" Sarah pun tersontak terdiam dan kaget mendengar perkataan temannya itu. Sarah jadi kepikiran perkataan temannya, dan Sarah langsung membeli alat tes kehamilan untuk melihat hasil tesnya pada malam hari. Sarah terlalu cepat melihat hasil tesnya, dan hasil tes itu menunjukkan negatif. Sarah pun lega dan akhirnya tidur. Tetapi ternyata hasil tes itu menunjukkan positif. Dan keesokan harinya, Sarah bangun dalam keadaan perut yang membuncit. WT fuck? Sarah yang ketakutan ketahuan oleh ibunya keluar lewat jendela. Sarah berbohong kepada ibunya dengan cara mengirim pesan ke ponsel ibunya berbicara kalau ia pergi berkunjung ke rumah temannya. Ibunya pun percaya dan pergi. Dan Sarah akhirnya menelpon Skyler untuk membahas masalah ini, tetapi tidak jadi. Entah karena apa.
Tadinya Sarah ingin bercerita dengan Kiana sahabatnya, tetapi mendengar cerita awal dari Kiana, Sarah pun tidak jadi bercerita karena sepertinya Kiana tidak dapat dipercaya. Hailey lah yang dapat dipercaya oleh Sarah, dan akhirnya Sarah memberitahu Hailey tentang kehamilannya. So, why are you here? Awalnya Hailey tidak mau membantu dan bertanya kemana sahabatmu yang lain. You just kind of totally ghosted me sophomore year. Like, where's Kiana? Aren't you guys like besties now? Whatever. Sarah pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Hailey. Hailey menyarankan Sarah untuk segera ke rumah sakit, tetapi Sarah tidak mau karena takut pihak rumah sakit menghubungi ibunya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke klinik untuk aborsi. Di depan klinik, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang berunjuk rasa untuk larangan tindakan aborsi. Bitch! Sambil menunggu, mereka terlebih dahulu mengisi formulir yang disediakan oleh pihak rumah sakit. And sex is like a totally natural, healthy part of life anyway. Dan Sarah pun tetap tidak ingin merasa bersalah dan disalahkan tentang kehamilannya itu. Hailey pun bertanya kemana Skylar, pacarnya Sarah. Tetapi Sarah tidak mau Hailey menghubungi Skylar dan mengalibi Hailey bahwa bukan Skylar lah pelakunya. Hailey akhirnya menyebutkan beberapa nama laki-laki yang pernah dekat dengan Sarah. Tetapi tetap saja Sarah tidak mau memberitahu Hailey siapa bapak dari bayi yang ia kandung. Akhirnya tiba giliran Sarah bertemu dengan dokter. So, how far along are you? A day. Dokter pun terkaget mendengar pengakuan Sarah kalau dirinya hamil 1 hari. Dokter menjelaskan kepada Sarah tidak mungkin ia bisa hamil 1 hari langsung 9 bulan. Dokter pun akhirnya memeriksa kandungan Sarah dan dokter pun kaget apa yang ia lihat dengan hasil USG. Karena kaget, dokter pun izin keluar sebentar. I need you to look. I hate you. Tak lama dokter keluar, Sarah merasakan ia akan segera melahirkan. I'm gonna go get a doctor. Hailey mencoba untuk membantu, tetapi kagetnya Whoa, okay, that was way more butthole than I was expecting. Don't be such a prude. Come on, is it like... Sarah sudah mengalami kontraksi yang hebat dan segera akan melahirkan. What the hell? I think that was a contraction. How far apart are the contractions? Very close. Thing down here I haven't seen before. Awalnya Sarah sangat takut sekali karena sawas petaknya akan dijamah oleh Pak Dokter. Anak seperti apa yang akan dilahirkan Lisa karena kepala si dokter yang mau membantu proses persalinan tadi pecah setelah melihat anak Lisa. Anak Lisa lahir langsung membunuh dokter tadi dan langsung mengacak-ngacak rumah sakit hingga semuanya hancur lebur. Akhirnya dokter wanita ini pun ikut mati dibunuh oleh bayinya Sarah. Astagfirullah, bayi Sarah bersosok monster atau alien. Tinggal giliran ibu resepsionis rumah sakit. Ibu ini berusaha masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Akhirnya Sarah, temannya, dan ibu resepsionis tadi bisa keluar dari rumah sakit itu. Laki-laki pendemo yang di depan rumah sakit tadi akhirnya masuk ke dalam rumah sakit, menghantarkan nyawanya kepada anak monster yang dilahirkan Sarah. Dan laki-laki ini pun is dead. Sarah dan temannya masih termenung dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Untuk menghilangkan rasa takut, mereka pun tertawa dan mereka tersadar perut Sarah pun belum mengempes sedikit pun. It's just the swelling hasn't gone down yet.
That's not how it works! Is it? I don't know. I opted out. Perut Sarah pun masih bergerak, sepertinya masih ada satu lagi bayi yang di dalam perutnya. Sarah akan menghubungi ibunya, dan Hailey pun menyuruh menghubungi Skylar karena dia baru pulang dari Meksiko. Ada apa dengan kota Meksiko? That was a brief lapse of xenophobia. This better be the last time I see that butthole tonight. Sarah? I got my books. You in the kitchen? Ibu Sarah pun pulang karena ada sesuatu yang ketinggalan. Haley. Kate! Ibu Sarah sangat menyukai Hailey karena ia teman yang baik buat Sarah. Oh, I haven't seen you in forever and a day! Polisi pun telah sampai di TKP. Di belakang mobil mereka terdapat laki-laki yang berdemo tadi mengikuti mereka. Polisi mendapatkan bukti bahwa Sarah lah yang terakhir berobat ke rumah sakit ini. Mereka berdua mendatangi temannya yang bernama Dave. Dave adalah seorang dokter hewan. Inilah Dave, teman Hailey. Ia kaget melihat keadaan Sarah. Sarah had sex with some guy and got pregnant overnight, and we went to the clinic, but she gave birth to this weird. Well, he did just come back from Mexico. Mexico. This guy you got down with, had he altered his routine at all? Mendengar pacar Sarah pulang dari Meksiko, Dave bertanya, apakah pacar Sarah pulang dengan membawa alien? Woe indeed, Caballero. Polisi menemukan plat mobil yang tercecer di jalan dan langsung mengeceknya. Terang saja ternyata plat mobil itu milik Sarah karena atas nama ibunya Sarah. My text. Are we rolling to Kiana's together or not? Oh my god, I completely. Love you. What? I fucking love you, girl. What am I missing? You've never had a boyfriend. You wouldn't understand. Sarah melukai hati Hailey dengan perkataannya. Cacam, Sarah akan disuntik menggunakan penyuntik yang biasanya dilakukan oleh gajah. Astaga, suntikan sepanjang itu habis nyelam di perutnya Sarah, guys. Tidak terbayangkan betapa sakitnya. Push! I did! Push harder! Getting the pregnancy altogether. The other guy? Tak berapa lama kemudian, mereka pun mendengar suara pintu yang berusaha didobrak. Ternyata untung saja polisi segera membawa mereka karena monster itu datang berkunjung ke rumah Dave. Setelah menangkap mereka, polisi pun segera menghubungi ibunya Sarah untuk segera datang ke kantor polisi. Ibunya Sarah sangat kecewa dengan apa yang terjadi pada Sarah. Setelah keadaan sudah tenang, ibu dan Sarah pun dipertemukan kembali. I just hate to see you making the same. Do you want to tell me and this officer what happened? And what I gave birth to was an alien. Ay, Dios mío, what happened to that What's that? girl? Everyone out! I need everyone out for a second! But Out! Ibu Sarah pun yang mengambil alih keadaan dan meminta polisi dan Hailey untuk keluar karena ia ingin berbicara dengan Sarah. Ibu dan Sarah pun berusaha untuk berbicara dari hati ke hati. Dari luar kantor terdengar teriakan salah satu polisi, dan polisi pun yang di dalam berkumpul dan ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Kagetnya mereka semua apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Semua polisi menembaki laki-laki itu, tetapi sayang bukan alien yang ditembaknya. Laki-laki itu memang sudah mati, tetapi aliennya masih sehat walafiat.
Karena sangat panik, mereka pun masuk ke tempat Deb yang sedang dalam keadaan menikmati kenyamanan. Bayi alien yang sudah di luar berinteraksi dengan bayi alien yang ada di dalam perut Sarah. Maka dari itu, bayi alien yang di luar mengetahui di mana Sarah berada. Tujuan mereka adalah untuk menghabisi Sarah. Kantor polisi pun hancur seperti kapal pecah, dan salah satu polisi pun jantungnya dilepehkan ke dinding. Sarah dan yang lain pun keluar dengan cara merangkak. Dave pun akhirnya ikut mati terbunuh. Mereka menemukan pintu rahasia yang aksesnya dapat dibuka dengan sidik jari atau fingerprint. Mencari tangan-tangannya ada di lantai, 1, 2 tangan tidak cocok, dan akhirnya mereka menemukan satu tangan yang cocok. Pintu pun terbuka. Tetapi sayang, ibu Sarah pun tidak dapat masuk dan akhirnya tewas terbunuh oleh alien. Sarah pun sangat sedih. Karena ulahnya, ibunya pun tewas terbunuh. Sarah pun kembali berkontraksi untuk melahirkan bayi alien yang kedua. Akhirnya, bayi alien yang kedua telah lahir. Sarah berhasil diselamatkan oleh Hailey, dan saat sadar, Sarah mencari ibunya. Scarlett ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Sarah berusaha menjelaskan kepada Scarlett, tetapi Scarlett tidak percaya. What the fuck are you talking about? Hailey dan Scarlett akhirnya berdebat karena Scarlett tidak ingin disalahkan. Hailey, can I please just have a second with him? Di tempat yang berbeda, jasad ibu Sarah telah ditunggangi oleh alien itu. Sarah bertanya kembali apa yang terjadi di Meksiko kepada Scarlett. Tetapi tetap Scarlett tidak mengakuinya, dan Sarah melihat ada benda aneh di rumah Scarlett. Scarlett bukan tetap bersama Sarah, malah meninggalkan Sarah. Karena selalu membela Scarlett, Sarah akhirnya menyinggung perasaan temannya. Karena merasa tersakiti, temannya pun melontarkan kata-kata yang membuat Sarah tersinggung dan pergi darinya. Sarah melihat foto-fotonya dengan sang ibu, dan ia pun sangat sedih dan menangis. Untuk menghapus air matanya, Sarah memerlukan tisu, tetapi tisu di rumah Scarlett habis tak tersisa. Akhirnya yang dicari Sarah pun ketemu. Laptop Scarlett ditemukannya di belakang kotak sampah. Hailey adalah sahabat yang sangat baik. Walaupun ia telah tersakiti hatinya, ia tetap tidak meninggalkan Sarah. Sarah dan Hailey datang menemui kakak sepupu Hailey untuk membuka laptop Scarlett karena dikunci password. Oh shit, okay. Wow, whoa. Oh shit. Sangat membuat mereka kaget. Ternyata isi laptopnya Scarlett orang yang sedang bercocok tanam. That was pornography. Sarah pun mulai membuka isi laptopnya Scarlett. Parents dragged me to this museum of anthropology, so here I am learning. This is the most amazing art I've ever seen. The level of detail. Scarlett tidak sengaja mematahkan bagian patung tersebut. Saat ingin memasang patahan patung tersebut, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Scarlett. Ternyata isi di dalam patung itu adalah roh. Mayan sword, a Macahuito, maybe even derived from an ancient spirit. They're fighting each other? Wait. Fucking. I think it's a girl.
alien sang wanita akan berubah menjadi laba-laba besar dan akan membunuh banyak orang. Oscar? Sarah? You're alive? Oh, yeah. Mereka pun akan menghentikan perkembangbiakan alien. Alhamdulillah ibunya Sarah masih hidup. Akhirnya Sarah dan Haley sampai di tempat pesta. Mereka semua pun kaget dengan kedatangan Sarah, tetapi mereka juga tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Sarah. Dan Sarah bertanya di mana temannya Kiana. I didn't finish, alright? So can you get out? Aliennya pun di blender dijadikan jus alien. So what's our plan? Save my mom, save the world. Sarah pergi mencari ibunya dan akhirnya bertemu. Ibu Sarah pun ditempelkan ke dinding menggunakan gula-gula palu. So sorry, Mom. Oh, Sarah. You have nothing to be sorry. Alien betina pun terbangun dan ia sangat marah. Sarah berusaha menggapai korek api untuk membakar si alien. Tetapi seketika rencana pun berubah. Akhirnya alien dapat dilumpuhkan. Seth. Akhirnya mereka kembali bersahabat. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nonton film berikutnya.